Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selamat berjumpa kembali saat ini. Marilah kita kembali merenungkan firman Tuhan. Dan saya tetap berharap kita semua diberkati Tuhan dengan kesehatan, semangat dan juga sukacita. Tema yang hendak kita renungkan bersama pada saat ini adalah setia melangkah dalam jalan Tuhan. Setia melangkah dalam jalan Tuhan. Marilah kita bersama-sama berdoa lebih dahulu. Kita berdoa mohon pimpinan Tuhan sebelum kita akan mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita bersama berdoa. Tuhan, terima kasih pada saat ini kami kembali bersyukur karena Engkau memberi kesempatan kepada kami untuk kembali mendengarkan dan merenungkan firman-Mu Tuhan. Berkatilah kami supaya kami mampu untuk mendengarkan, mengerti dan melakukan dalam kehidupan kami. Berfirmanlah Tuhan kepada kami semuanya. Hamba-Mu Tuhan urapi dengan kuat kuasa-Mu. Kekurangan hamba-Mu Engkau lengkapi dengan berkat-Mu Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, untuk bacaan kali ini saya ambilkan dari Injil Matius pasal 10. Ayat 16 sampai 23. Saya akan bacakan untuk kita semua Injil Matius pasal 10 ayat 16 sampai 23 yang demikian bunyinya. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba di tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Tetapi waspadalah terhadap semua orang, karena ada yang akan menyerahkan kamu kepada majelis agama, dan mereka akan menyesah kamu di rumah ibadatnya. Dan karena aku, kamu akan digiring ke muka penguasa-penguasa dan raja-raja, sebagai suatu kesaksian bagi mereka dan bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah. Apabila mereka menyerahkan kamu, janganlah kamu khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kamu katakan. Karena semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan roh Bapamu. Dia yang akan berkata-kata di dalam kamu. Orang akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh. Demikian juga seorang ayah akan anaknya. Dan anak-anak akan memberontak terhadap orang tuanya dan akan membunuh mereka. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Apabila mereka menganiaya kamu dalam kota yang satu, larilah ke kota yang lain. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum kamu selesai mengunjungi kota-kota Israel, Anak Manusia sudah datang. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, biasanya seorang pemimpin yang ingin mendapatkan simpati atau pengikut atau pendukung, maka ia akan mempengaruhi orang lain dengan janji-janjinya. Dan janjinya biasanya memberi harapan dan menyenangkan orang lain supaya orang simpati kepadanya. Seperti kampanye
itu selalu mengucapkan janji-janji. Dan biasanya janjinya ingin mempengaruhi orang lain untuk simpati dan memilihnya. Berbeda dengan Tuhan Yesus, ketika ia memanggil orang untuk menjadi muridnya, ia tidak hanya menyampaikan janji tentang keselamatan atau hidup nyaman, tetapi dengan terus terang Tuhan juga menjelaskan adanya resiko ketika seseorang menjadi muridnya. Dalam ayat 22 Tuhan Yesus mengatakan demikian. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi orang yang bertahan sampai kesudahannya akan selamat. Jadi dalam ayat 22 Tuhan tidak hanya memberikan janji yaitu keselamatan. Tetapi juga adanya resiko ketika seseorang menjadi murid Tuhan Yesus. Dalam bacaan kita tadi diuraikan tentang banyaknya hambatan, penderitaan, ancaman dan tekanan hidup yang bisa dialami oleh para murid Tuhan Yesus karena imannya kepada Yesus. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Tuhan Yesus menjelaskan adanya resiko waktu seseorang mengikut Dia, supaya para murid bisa menyiapkan diri, menyiapkan hati jika nanti mengalami penderitaan. Sehingga ketika nanti mereka menderita, mengalami penderitaan yang dialaminya, maka tidak akan kehilangan imannya. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, keadaan para murid yang hidup tertekan dan terancam digambarkan oleh Tuhan Yesus seperti domba di tengah-tengah serigala. Ayat 26a demikian. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Domba adalah binatang ternak yang tidak cukup mempunyai kemampuan melindungi dirinya. Sebaliknya serigala adalah binatang buas yang sangat mengancam hidup domba-domba itu. Murid Yesus digambarkan seperti domba yang berada di tengah-tengah ancaman serigala. Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian, kalau para murid digambarkan seperti domba, sebenarnya Tuhan Yesus sedang mengingatkan bahwa Dialah gembalanya. Yesuslah gembalanya yang siap untuk memelihara dan siap untuk melindunginya. Maka dalam bacaan kita, sebenarnya Tuhan Yesus sedang menggembalakan para muridnya dengan mengingatkan adanya tekanan hidup yang bisa mengancam mereka. Jadi peringatan Tuhan Yesus dalam rangka mengembalakan murid-muridnya. Tuhan juga bukan sekedar mengingatkan adanya ancaman. Tetapi dalam bacaan kita, Tuhan juga memberi penghiburan dan penguatan agar para murid bisa terus setia melangkah mengikut Tuhan Yesus meskipun hidupnya dalam keadaan apapun. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, paling sedikit ada 3 penguatan, penghiburan yang kita dapatkan dalam bacaan kita. Ada 3 penghiburan dan penguatan dalam bacaan kita. Yang pertama, kita diajak untuk terus percaya pada janji Tuhan. Percaya pada janji Tuhan. Dalam ayat 22b dikatakan demikian.
tetapi orang yang bertahan sampai kesudahannya akan selamat. Ayat ini jelas memberi janji. Tuhan memberikan janji bagi yang setia mengikut Tuhan. Yaitu Tuhan menyediakan keselamatan baginya. Yang setia mengikut Tuhan dijanjikan keselamatan. Kita diajak meyakini janji Tuhan, di mana Tuhan memberikan kekuatan bagi kita para muridnya. Janji Tuhan selalu janji yang teguh, yang memberikan pengharapan, karena Tuhan tidak pernah meninggalkan domba-dombanya. Janji Tuhan selalu memberikan kekuatan, karena Tuhan adalah pemilik dan penguasa hidup kita. Jadi supaya kita para murid Tuhan tetap bisa setia pada jalannya, kita diingatkan oleh Tuhan Yesus supaya meyakini janjinya. Jangan melupakan janji Tuhan yang diberikan kepada kita semuanya. Janji pengharapan. Itu yang pertama. Yang kedua yaitu percaya kepada penyertaan Tuhan. Ayat 20 dan 19 dan 20 Tuhan mengatakan demikian. 19 dan 20, apabila mereka menyerahkan kamu, janganlah kamu khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kamu katakan. Karena semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Bapamu, Dia yang akan berkata-kata di dalam kamu. Artinya Tuhan menguatkan para murid bahwa dalam kesulitan, tekanan apapun, Tuhan tetap menyertai lewat karya Roh Kudus. Bagi kita, penyertaan Tuhan bukan sekedar sebuah teori, tetapi sebagai pengalaman iman. Setiap saat kita bisa terus merasakan penyertaannya. Baik ketika kita sehat maupun sakit, ketika kita kecukupan maupun kekurangan, ketika hidup kita tanpa beban ataupun banyak beban dalam hidup kita ini, kita bisa merasakan kehadiran dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Ketika kita terus mampu merasakan penyertaan Tuhan, maka kita akan dikuatkan untuk terus setia melangkah mengikuti Dia. Yang ketiga, yang terakhir, yaitu menjalani hidup dengan tulus dan bijaksana. Tuhan Yesus mengajar demikian. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Ayat 16b. Ada dua binatang yang disebutkan di sini. Ular menggambarkan sifat cerdik, sedangkan merpati menggambarkan ketulusan. Cerdik sering dianggap sifat yang jahat, sedangkan tulus adalah sifat yang baik. Kedua sifat ini sering dipertentangkan satu dengan yang lain. Sehingga keduanya dianggap tidak boleh ada dalam hidup orang beriman secara bersamaan. Tapi sebenarnya cerdik juga mengandung arti yang baik. Cerdik juga mempunyai arti memiliki kemampuan untuk memahami situasi dengan tepat. Memahami situasi dengan tepat sehingga mampu mengambil keputusan dengan tepat, dengan bijaksana. Buah dari kecerdikan itu, orang bisa merancangkan apa yang harus dilakukannya dengan benar. Jadi berdasarkan kemampuan untuk melihat situasi
Dia mampu merancangkan sesuatu yang tidak dilakukannya dengan benar. Contohnya dalam ayat 23a, Tuhan Yesus mengajarkan demikian. Apabila mereka menganiaya kamu dalam kota yang satu, larilah ke kota yang lain. Itu contoh hidup bijaksana. Itu cerdik dalam arti positif. Sedangkan tulus artinya hatinya murni. Tidak tercampur dengan niat jahat. Sehingga mampu mempraktekkan kasih Tuhan dengan benar. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Kalau kita sebagai murid Tuhan Yesus mampu bertindak dengan cerdik. Yaitu bijaksana disertai hati yang tulus. Sebenarnya kita sedang mengikuti jalan Tuhan. Kita sedang mengikuti ajaran Tuhan. Sehingga kita sedang bersama-sama setia menjalani jalan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, jadi supaya kita bisa setia melangkah dalam jalan Tuhan, Tuhan Yesus mengajarkan 3 hal yang di atas tadi. Yang pertama, terus percaya pada janji-janji Tuhan yang memberi harapan. Yang kedua, percaya kepada penyertaan Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkannya. Yang ketiga, dengan setia menjalani hidup dengan tulus dan bijaksana. Apa yang diajarkan Tuhan kepada kita saat ini, kiranya terus menguatkan kita untuk tetap setia menjalani hidup kita pada jalan Tuhan. Selamat berjuang, selamat mengikuti Tuhan dengan setia. Tuhan memberkati kita. Amin. Saya akan menyanyikan satu pujian, yaitu lagu El Shaddai dalam versi bahasa Indonesia dan bahasa Jawa. Untuk bersama-sama kita renungkan bagaimana penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita, apapun yang kita alami. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Ojo podo wedi, Allah kang ngayomi.
ojo mangu. Yesus kang ngopeni, ojo podo susah. Roh Suci kang libur, ojo podo sumelang. Gusti kang berkahi, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa, ingkang agung, ingkang agung, El Shaddai kang mulya, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkaing tan kendat El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa, ingkang mulya, ingkang agung, Allah Maha mulya, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkaing tan kendat El Shaddai. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, mari kita akhiri renungan ini dengan bersama-sama berdoa mohon berkat Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Kasih, terima kasih Tuhan, Engkau sudah mengajar kami, Engkau sudah mengembalakan kami, Engkau sudah mengingatkan kami dan menghibur kami. Engkau sebagai gembala kami sudah memberikan penguatan melalui firman-Mu yang kami dengar tadi. Pertama, Engkau mengingatkan keadaan yang bisa kami alami, keadaan yang tidak menyenangkan, keadaan yang mendatangkan ketidaknyamanan. Tetapi Engkau juga memberikan penghiburan, penguatan, bahwa Engkau mengajar kami bagaimana kami bisa tetap setia beriman kepadamu meskipun hidup kami penuh dengan tekanan dan tantangan. Engkau mengajar kami agar kami boleh selalu percaya kepada janji-janji-Mu. Karena Engkau Allah yang Maha Kuasa, Maha Kasih, maka janji-Mu pasti benar-benar penuh pengharapan. Demikian juga Engkau mengajar kami agar kami juga terus melakukan apa yang Tuhan ajarkan kepada kami untuk hidup tulus dan bijaksana. Karena dengan hidup tulus dan bijaksana berarti kami menjalani kehidupan kami mengikuti Tuhan Yesus dengan setia, mengikuti ajarannya, melakukan cinta kasih. Juga Tuhan Kau mengajar pada kami agar kami boleh tetap bersandar kepadamu di tengah-tengah keadaan apapun,
Terima kasih Tuhan, firman-Mu hari ini sungguh menguatkan kami. Saat ini kami mau menaikkan doa sahabat kami. Kami berdoa bagi situasi yang kami hadapi saat ini, di mana masyarakat Indonesia masih mengalami tekanan-tekanan, bahkan masyarakat dunia dengan adanya pandemi ini Tuhan. Kami tidak bosan-bosan mohon pertolongan Tuhan. Tuhan, Engkaulah yang mampu mengatasi semuanya ini. Oleh sebab itu berkatilah usaha untuk mengatasinya. Supaya Engkau berkati mereka siapapun yang Engkau pakai Tuhan. Untuk berjuang mengatasi virus ini. Kami juga berdoa para pasien COVID-19 Tuhan. Kau berkati semua satu persatu, tetap Kau berikan pengharapan dan kesembuhan. Berkati keluarga yang menunggui, keluarga yang terus mendoakan, Tuhan berkati. Kami juga berdoa untuk pemerintah bangsa kami, dari pusat hingga di daerah-daerah, untuk mampu mengatasi masalah virus ini, tetapi juga boleh terus berjuang untuk memulihkan ekonomi bangsa kami. Kami berdoa bagi yang sedang menderita sakit yang bukan karena virus, dimanapun dirawat Tuhan. Khususnya warga gereja GKJ Sarimulyo. Hadirlah di tengah-tengah penderitaan sakit mereka. Terutama kami berdoa untuk Ibu Tati Ratmiati yang sekarang dirawat di ICCU. Tuhan hadirlah, jamah dan pulihkan Tuhan. Kami juga berdoa bagi warga gereja semua yang sedang sakit, yang mengalami kelemahan tubuh karena usia lanjut, berkati semua. Juga warga gereja yang harus tinggal di rumah selama ini, yang mengikuti ibadah di rumah masing-masing, Tuhan berkati. Tuhan, kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu persiapan gerejamu di sini untuk menuju pada new normal Tuhan, untuk ibadah tatap muka Tuhan, agar boleh berjalan dengan baik persiapannya dan pada waktunya nanti boleh melakukan ibadah bersama-sama dengan tetap menjaga kesehatan, menjaga sesuatu supaya tidak terkontaminasi oleh virus corona Tuhan. Bapa, ampuni segala dosa kami. Kami menyerahkan kehidupan kami Tuhan dalam tangan Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin.